Hai, ketemu lagi di channel aku Risti Dewi Sania. Di kisah kali ini masih sama berkaitan dengan teror lahan kosong. Kalau kalian belum nonton versi Bapak Warung, sebaiknya nonton dulu ya. Karena di video sebelumnya sudah dijelaskan di mana lahan kosong itu terletak. Seperti judulnya, teror lahan kosong versi teman sebaya. Cerita ini akan berfokus pada dua kerabat dekat, mereka berteman dan mereka sebaya. Mereka kita sebut saja Ana dan Ani. Ana dan Ani ini masih duduk di kelas 2 SMP pada tahun tersebut. Ana dan Ani ini memiliki karakter yang berbeda, namun mereka saling melengkapi. Karakter Ana adalah karakter yang sangat pendiam. Tak hanya pendiam, Ana juga dikenal dengan anak yang santun, manis, dan murah senyum. Berbeda dengan Ani. Ani ini dikenal sebagai anak yang periang, mudah tertawa, dan selalu membuat suasana menjadi riang dan gembira. Ya, begitulah persahabatan mereka yang saling melengkapi satu sama lain. Cerita ini akan berfokus pada mereka berdua. Jadi ceritanya setelah lahan kosong itu dibuka karena sudah dibeli oleh Pak Asep. Dampaknya para warga yang memiliki rumah sekitaran area lahan kosong itu mengaku sangat ketakutan jika mereka keluar pada malam hari. Bukan apa-apa, memang lahan kosong itu belum dikasih lampu pada saat itu. Di tahun 2008 memang belum terlalu hits lampu yang berwarna putih seperti sekarang. Waktu itu masih menggunakan lampu berwarna kuning. Namun di rumah-rumah besar memang sudah ada beberapa yang menggunakan lampu warna putih. Nah, ceritanya selepas maghrib, seperti biasa anak-anak di kampung nenekku akan pergi mengaji ke masjid-masjid terdekat di rumah mereka. Sama dengan Ana dan Ani, mereka pun mengaji di salah satu masjid di dekat rumah. Namun sayangnya rumah mereka harus melewati lahan kosong itu, karena rumah mereka masuk ke salah satu gang yang lokasinya tepat di depan lahan kosong tersebut. Kejadiannya waktu itu hari Senin, tepatnya malam Selasa. Seperti biasa, sehabis maghrib, Ani akan melewati rumah Ana sekalian mengajak Ana untuk pergi mengaji bersama. Kala itu selepas maghrib, memakai mukena, Ani berjalan dengan pelan karena memang hujan turun gemercik hari itu. Anak, ayo ngaji yuk. Belum ada suara sahutan di dalam rumah. Anak, ayo ngaji. Lagi-lagi tak ada suara. Ani berpikir, apa ada orang? Apa nggak ada ya? Kok nggak ada suara sama sekali? Lalu Ani merasa kesal karena dia nggak bisa berdiam lama di situ. Apalagi tepat di sebelah kanannya adalah lahan kosong. Dia agak terganggu dengan pemandangan tanah yang seluas itu tanpa pencahayaan. Ana udah berangkat kah? Bu, Pak? Namun lagi-lagi nggak ada yang ngejawab. Akhirnya dengan perasaan kesal, Ani pergi sendiri ke pengajian, berharap bahwa Ana sudah pergi terlebih dahulu. Dengan rasa terburu-buru dan ingin cepat melewati lahan kosong itu, Ani sedikit berlari. Dan alhamdulillahnya, Ani sampai di pengajian. Saat sampai di pengajian, memang hujan belum reda. Namun setidaknya Ani merasa lega karena walaupun sendiri, ia tidak melihat ataupun mendengar sosok penampakan apapun saat melewati lahan kosong itu. Namun yang jadi pertanyaan Ani adalah, di pengajian ini tidak ada anak. Lalu sebenarnya anak kemana? Tadi saat Ani memanggil-manggil di depan rumahnya,
Seperti tidak ada orang sama sekali di rumah Ana. Tak mau berpikir aneh-aneh, akhirnya Ani hanya fokus untuk mengaji di hari itu. Setelah pengajian selesai, tepatnya pada pukul 7:30, anak-anak pun bubar, termasuk Ani. Rata-rata anak-anak itu membawa payung, kecuali Ani. Ani celingak-celinguk mencari siapa tahu ada teman yang searah dengan jalan dia pulang. Hei, ada yang lewat ke jalan warung Pasep gak? Tapi semua teman Ani menggelengkan kepala. Aduh, kieu si Ana teu ngaji teh. Jadi balik sorangan menasieun. Yang artinya gini nih, kalau Ana gak masuk pengajian, aku kan jadi pulang sendiri. Mana takut, sepi lagi. Untuk menepis semua perasaannya, Ani pulang dengan hati-hati karena jalanan masih licin dan hujan masih gemercik pada saat itu. Ketika hendak akan melewati lahan kosong itu, Ani berdoa sebisa dia di dalam hati. Namun tiba-tiba di lahan kosong itu, Ani langsung menoleh ke arahnya karena dia tahu persis suara siapa itu. Hah? Ana? Ngapain kamu di situ? Malam-malam gini? Kemana kamu tengaji? Bolos deh. Ani menjawab, Ana, kemana kamu? Kenapa nggak pergi ngaji? Kamu bolos. Ngapain kamu di situ? Ana yang sedang berada di dekat pohon di lahan kosong itu kemudian tersenyum. Dia malah mengajak Ani untuk memanjat pohon itu. Ani, dia gerak. Yes, ya iya tangkal iya ya, bisa ditaikat. Yang artinya, Ani sini, pohon yang ini nih, ini bisa dipanjat tahu. Mendengar kata-kata Ana barusan, Ani sempat heran dan tak percaya karena setahu dia Ana ini anaknya pendiam dan dia juga gak bisa manjat pohon. Namun firasat Ana kali ini salah. Ani dengan sigapnya menaiki pohon mangga itu hanya dalam beberapa detik saja. Tiba-tiba Ana tertawa sangat kegirangan dan seperti bahagia. Ani yang melihat Ana di bawah pohon itu sontak terheran-heran. Dia melihat ekspresi Ana agak sedikit aneh, yang dimana kenapa aneh? Karena ekspresi Ana saat itu menyeringai, tersenyum sinis. Namun bukan itu yang lebih aneh. Tiba-tiba dia mengaitkan bajunya sendiri ke dahan pohon, dan setelah mengaitkan bajunya ke dahan pohon, dia membentangkan kedua tangannya. Dia menggoyang-goyangkan kedua tangannya seperti sedang terbang. Lalu Ana berkata, "Tingali Ani, bisa teu siga abdi siga kieu," sambil tertawa. Yang artinya, lihat Ana, lihat kayak aku kayak gini, kamu bisa gak niruinnya? Seperti kata-kata mengejek. Namun di saat itu Ani tersadar kalau sesuatu yang aneh sedang terjadi, di mana dia tahu persis bagaimana Ana karena mereka memang sudah berteman lama. Ana, nanaonan si maneh? Penting-penting istighfar ih. Seserian nyangaitkeun baju terus cocokedan, istighfar turun kasieun. Yang artinya, Anak, kamu tuh ngapain malam-malam manjat pohon, baju kamu diiketin terus kamu nari-nari, kamu tuh kok gak ada rasa takutnya sih? Turun. Begitulah kira-kiranya yang Ani sampaikan kepada Ana. Mendengar ocehan sahabatnya sendiri, Ana malah menatap tajam ke arah Ani, berhenti sejenak dari tariannya, lalu dia berkata, "Erek di baturan balik moal,
sambil tertawa, yang artinya, mau ditemenin pulang gak? Mendengar kata-kata itu, entah kenapa bulu kuduk Ani ini langsung berdiri. Dia seakan tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah bukan Ana. Tak pikir lama, Ani langsung berlari menjauhi Ana yang sedang menggantung di atas pohon, dan dia langsung masuk ke dalam gang. Namun sebelum sampai rumahnya, dia melewati rumah Ana. Karena masih penasaran, Ani langsung masuk ke rumah Ana. Punten, Ana. Dari dalam, Ibu Ana menjawab, Ani, gening balik ngaji. Ya Ana ya, karek balik di rumah Uuna. Kadieu layap. Yang artinya, Ani, kamu pulang ngaji. Sini masuk, ini Ana nih, baru pulang dari rumah tantenya. Mendengar kata-kata itu, Ani seketika lemas. Dia menangis hebat, dan dia mencoba menceritakan apa yang barusan dialaminya. Ibu Ana, ayah Ana, dan Ana sendiri kaget mendengar apa yang diceritakan oleh Ani. Ani, kamu ini ada-ada aja. Kamu kan tahu, aku mana bisa manjat pohon. Apalagi sambil membentangkan kedua tanganku. Lalu baju aku digantung gitu di atas dahan. Itu mana mungkin aku. Ayah Ana menjawab, Sudah malam, gak usah diceritain. Ani, kamu mau pulang? Yuk bapak anterin pulang nak. Kamu pulang ya, sebelum hujannya makin besar, jawab ayah Ana. Ani yang waktu itu masih shock dan masih menangis, dia menganggukkan kepala. Tanda bahwa Ani setuju dengan apa yang dikatakan oleh ayah Ana. Saat hendak pulang menuju rumahnya, Ani menoleh dulu ke arah kanan di mana tadi ia sempat bertemu dengan sosok Ana. Maksudnya yang menyerupai Ana. Namun sayang ketika hendak pulang dan diantarkan oleh ayah Ana, Ani tidak lagi bertemu dengan sosok itu. Segera ia tiba-tiba merinding. Mengingat sosok yang menyerupai Ana mengatakan bade diantarkan, yang artinya mau dianterin. Namun ayah Ana yang melihat gelagat Ani yang masih ketakutan segera mengantarkan Ani untuk pulang ke rumahnya. Setelah saat kejadian itu, keesokannya Ani tidak masuk sekolah. Bahkan ia juga tidak berangkat mengaji karena Ani demam yang sangat tinggi, bahkan sampai 5 hari. Namun karena kejadian itu, Ana tak berani untuk pergi mengaji tanpa Ani. Bahkan jika tak ada sang ayah, Ana tak berani keluar rumah selepas maghrib. Begitulah akhir cerita dari Teror Lahan Kosong versi teman sebaya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga follow ya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Diristi Dewi Sania. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.